Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Rahmat Surya, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kali ini kita akan membahas mengenai modul 1.4 A.6 demonstrasi kontekstual, budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Menurut Dian Goosen, dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 2004 menyatakan bahwasanya segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan atau langkah-langkah pada saat kita membantu murid dalam menanamkan disiplin positif dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada tahapan validasi tindakan, teori kontrolnya yaitu semua perilaku yang dilakukan memiliki alasan. Sedangkan pada tahap menanyakan keyakinan, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Kasus pertama, mencontek. Pada suatu hari, diadakan asesmen kognitif pada pelajaran IPAS. Tania kedapatan mencontek jawaban dari Puat dan melihat buku untuk mencari jawaban dari soal yang diberikan. Padahal, sebelum ujian berlangsung, Pak Surya sudah mengingatkan kembali keyakinan kelas selama belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan melaksanakan asesmen. Bapak harapkan selama mengerjakan soal dilarang mencontek dan melihat buku ya. Kerjakan sesuai dengan jawaban yang kalian percayai. Assalamualaikum Pak, maaf apakah tadi Bapak memanggil saya? Waalaikumsalam. Iya Tania, silakan masuk nak. Silakan duduk Tania. Sudah jajan di kantin Tania? Sudah Pak. Jajan apa Tania?
Tadi saya membeli nasi dan es teh manis, Pak. Tania tahu tidak kenapa Tania Bapak panggil ke kantor? Tidak tahu, Pak. Maaf, kira-kira ada apa ya, Pak? Apakah kamu hari ini ada melakukan kesalahan di kelas, Tania? Maaf, Pak. Saya hari ini tidak ada membuat masalah di kelas, Pak. Memangnya apa kesalahan saya, Pak? Tadi, ketika pelaksanaan asesmen di kelas, Bapak melihat kamu melihat buku dan mencontek jawaban dari teman kamu. Iya, Pak. Tadi waktu asesmen, saya ada melihat buku dan mencontek jawaban dari Puan, Pak. Menurut Tania, apakah kegiatan tersebut dibenarkan? Tidak, Pak. Bapak juga sebelumnya sudah mengingatkan seluruh siswa agar tidak mencontek dan berbuat curang. Alhamdulillah, Tania anak Bapak sudah berkata jujur dan mengakui kesalahan yang Tania buat. Bapak memanggil Tania bukan untuk menyalahkan Tania, tetapi Bapak ingin memberitahu Tania agar perbuatan itu tidak terulang lagi. Memang kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, tetapi sebagai manusia kita juga harus bisa menghindari atau tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Selama ini yang Bapak kenal, Tania anak yang rajin dan selalu bisa menjawab soal yang Bapak berikan. Tetapi kenapa hari ini kamu mencontet, Tania? Saya mohon maaf, Pak, sekali lagi. Saya menyontek dan melihat buku. Saya takut nilai saya rendah, Pak. Saya tidak percaya diri dalam menjawab soal hari ini karena semalam di rumah saya mati lampu dan saya tidak belajar, Pak. Apapun alasan kamu tidak boleh melakukan hal itu lagi ya, Tania, karena itu perbuatan yang tidak terpuji. Coba kamu ingat-ingat lagi tata tertib dan aturan selama belajar di kelas. Iya, Pak, dilarang mencontek dan membuat kegaduhan, Pak. Iya benar, apa kamu punya cita-cita tidak? Punya, Pak. Apa cita-cita kamu, Tania? Saya ingin menjadi tentara wanita, Pak. Luar biasa sekali cita-cita kamu, Tania. Menurut kamu, bagaimana kamu bisa meraih cita-cita yang kamu impikan itu, Tania? Saya harus belajar dengan rajin, Pak. Tepat sekali, kamu harus belajar dengan rajin. Tapi, tidak cukup hanya dengan belajar. Selain kamu harus pintar, kamu juga harus memiliki karakter dan sikap yang baik. Bapak sangat yakin kalau kamu belajar dengan baik, kamu pasti bisa menjawab soal maupun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, serta tidak ada rasa takut akan nilai yang rendah, karena kamu yakin dan percaya akan kemampuan diri kamu sendiri. Iya, Pak, saya salah. Saya minta maaf, Pak, dan tidak akan mencontek dan berbuat kecurangan lagi, Pak. Baiklah, tapi kamu harus berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. Untuk ke depan, kamu harus berubah. Tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah atau di kelas. Baik, Pak. Sekarang, kamu boleh balik ke kelas dan belajar kembali ya. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, Tania minta maaf ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan saya setelah Pak Surya melaksanakan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang saya lakukan, yaitu mencontek pada saat pembelajaran, saya merasa nyaman karena ketika saya melakukan kesalahan tersebut, Pak Surya tidak memarahi dan menghukum saya, tetapi justru menasihati dan mengingatkan saya serta mencari jalan keluarnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih, Pak Surya. Kasus kedua, perkelahian antar teman. Siang itu, pada saat jam istirahat, terjadi keributan antara Alika dan Devta. Alika menuduh Devta mencuri uang Puan. Devta tidak terima akan tuduhan tersebut, sehingga Devta membentak-bentak Alika dan menarik jilbab Alika
hingga Alika terjatuh. Teman-teman yang lain mencoba melerai dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Surya. Oh, pencuri nyuri duit puan. Aku nggak ada mencuri, yang nggak usah nuduh kalau nggak ada bukti. Alah, pencuri ngaku aja. Assalamualaikum Pak, Devta sama Alika berantem. Assalamualaikum Devta. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa dengan kamu hari ini Devta? Saya palak, Pak. Masa saya dibilang mencuri uang puan, Pak? Ya saya marah lah, Pak. Saya nggak ada mengambil uang puan, tapi Alika selalu menuduh saya yang mengambil uangnya. Oh, jadi begitu permasalahannya. Bapak juga akan marah kalau ada yang menuduh Bapak mencuri, padahal Bapak nggak mencuri, ya kan? Kemudian, apa yang kamu lakukan sama orang yang menuduh kamu mencuri? Ya saya membela diri lah, Pak. Saya bentak-bentak dia. Saya bilang bukan saya yang mengambil uang puan, tapi Alika terus mengejek-ngejek saya. Saya makin emosi, Pak, dan saya tarik aja jilbab dia sampai dia terjatuh. Oh, begitu. Pasti kamu punya alasan kan kenapa kamu melakukan itu? Iyalah, Pak. Masa saya diam saja, Pak, dituduh pencuri? Saya kan tidak ada mengambil uang puan, Pak. Ya, wajarlah kalau kamu tidak melakukan perbuatan itu. Ya, pasti kamu akan marah dan membela diri kamu. Untung Alika hanya terjatuh, tidak sampai ada yang terluka. Iya, Pak. Saya hanya menarik jilbabnya saja. Iya, apakah permasalahannya sudah selesai? Apa kamu masih dendam dengan Alika? Sudah, Pak. Saya tidak dendam lagi dengan Alika. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu membentak-bentak Alika dan menarik jilbab Alika hingga dia terjatuh. Tindakan kamu itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidaklah, Pak. Saya kan bukan preman yang suka berkelahi. Jadi, keyakinan dan prinsip mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, Pak. Tidak pernah kepikiran oleh saya untuk melukai orang lain, Pak. Mungkin saat itu saya lagi sangat emosi, Pak. Jadi tidak bisa mengatur ucapan dan tindakan saya, Pak. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Kan sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat, Pak. Saling menghargai. Ya, kamu masih ingat mengenai kesepakatan kelas yang kita buat. Namun, ada juga kesepakatan yang perlu kita jalankan apabila kita sedang emosi dan marah. Ya, saya seharusnya tidak membentak-bentak Alika dan menarik jilbab Alika, Pak. Seharusnya saya melaporkan kejadian ini dulu kepada Bapak atau Ibu guru. Ya, benar. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu mau memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan tidak menyelesaikan permasalahan dengan cara kekerasan. Ya, bagaimana rasanya menjadi orang yang penyabar dan tidak menyelesaikan masalah tanpa kekerasan? Ya, pastinya akan tercipta suasana yang tertib dan nyaman, Pak. Tidak memiliki musuh dan bangga bisa menjadi orang yang penyabar. Luar biasa. Mari sama-sama kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah, tapi kamu harus berjanji tidak akan mengulainya lagi ya. Untuk ke depan, kamu harus berubah. Tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang ada di sekolah atau di kelas. Baik, Pak. Sekarang, kamu boleh balik ke kelas dan belajar kembali ya. Terima kasih, Pak. Sekali lagi Devta minta maaf ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perasaan saya
saya setelah Pak Surya melaksanakan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang saya lakukan, yaitu perkelahian antar teman pada saat pembelajaran. Saya merasa nyaman karena ketika saya melakukan kesalahan, Pak Surya tidak memarahi dan menghukum saya, tetapi justru menasihati dan mengingatkan saya, serta mencari jalan keluarnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Pak Surya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian demonstrasi kontekstual budaya positif penerapan segitiga restitusi. Saya Rahmat Surya, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Langsa, Provinsi Aceh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.